Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di media pembelajaran online SMK Muhammadiyah Prambanan. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kerja bangku atau benchboard. Sebelum kita masuk pada materi kerja bangku, pertama-tama saya akan menjelaskan keselamatan kerja pada praktek kerja bangku. Yang pertama, alat yang harus atau wajib digunakan ketika kita praktek kerja bangku yaitu berupa wear pack atau pakaian kerja. Itu berfungsi melindungi badan ketika kita bekerja. Sedangkan alat yang kedua yaitu sepatu. Nah, ini berfungsi sebagai sarana antisipasi ketika kita bekerja supaya tidak terkena benda-benda yang tajam untuk pada bagian kaki. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang job apa saja yang akan dikerjakan untuk praktek kerja bangku. Yang pertama, praktek kerja bangku ini di SMK Muhammadiyah Prambanan itu menciptakan atau membuat suatu produk yang berupa benda setengah jadi, nanti bisa diproses pada proses pemesinan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang digunakan, yang dibutuhkan dalam pengerjaan suatu produk. Dalam membuat suatu produk itu harus menggunakan alat ukur. Pada kerja bangku ada banyak macam alat ukur, dan yang paling sering digunakan untuk proses praktik kerja bangku adalah vernier kaliper atau jangka sorong. Nah, di sini mungkin sedikit kekecilan, nanti ini saya membawakan sedikit bisa di lebih besar buah prototipe yang sama bagian-bagiannya dan tampilannya. Nah, ini keseluruhan bagian dari jangka sorong. Jangka sorong itu digunakan untuk mengukur baik itu diameter luar, diameter dalam, dan diameter kedalaman suatu benda atau suatu produk. Nah, pada bagian jangka sorong itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada rahang tetap dan rahang geser. Nah, kedua rahang ini digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Seperti yang saya contohkan seperti ini. Jangka sorong, ketika suatu benda itu berupa bulat maupun berupa persegi, kita ukur dengan cara menggeser rahang geser, kemudian kita kunci. Nah, itu sedikit cara pengukuran untuk diameter luar. Selanjutnya, kembali lagi pada prototipe. Bagian yang kedua yaitu tanduk tetap, tanduk geser. Nah, kedua bagian ini digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Nah, seperti kedua tanduk ini digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Benda kerja. Nah, seperti itu. Kemudian bagian yang ketiga berupa ekor. Nah, ekor ini digunakan untuk mengukur kedalaman suatu produk atau benda. Semisal kita mempunyai benda yang mempunyai rongga atau lubang, nanti kita bisa ukur menggunakan ekor jangka sorong. Kemudian kita baca untuk skala nonius dan skala utamanya. Nah,
Kemudian yang terpenting dari jangka sorong ini adalah yang skala yang tertera pada jangka sorong tersebut. Ada dua skala yang tertera pada jangka sorong. Yang pertama adalah skala utama. Yang kedua adalah skala nonius. Nah, setiap skala utama itu menunjukkan satu strip atau satu garis itu 1 mili. Karena dalam satu dari 0 sampai 1 itu terdapat 10 garis, berarti 10 dibagi 1 dibagi 10, dari setiap garis itu mempunyai nilai 1 mili. Kemudian untuk yang skala nonius itu setiap garis antara 0 sampai garis pertama itu dibagi dengan jumlah garis yang tertera pada skala nonius. Kalau di sini semisal contoh skala nonius menunjukkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, satu strip dibagi 20 sama dengan tertera pada ini 0,05 mm. Jadi setiap skala nonius itu menunjukkan skala nilai 0,05 mm. Sedangkan ketika kita semisal kita mengukur benda berupa plat atau berupa benda besi atau bersih persegi semisal, skala utamanya itu ada 0 sampai 20. Nah, ketika kita akan mengukur, semisal kita akan mengukur diameter luar atau panjang suatu benda yang dapat diukur dengan rahang tetap dan rahang geser. Ketika semisal sudah pas, kemudian kita kunci terlebih dahulu agar skala atau rahang gesernya tidak bergeser dan tetap pada posisinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita baca skala utama dan skala nonius. Pada skala utama ini menunjukkan 3 atau masing-masing satu angka 10, berarti 30 mili, lebihnya 1 2 3 4 5 dan hampir mendekati 6. Kemudian untuk mengetahui lebih pastinya berapa ukuran tersebut, kita baca dengan menggunakan skala noniusnya. Skala nonius menunjukkan nilai yang sama atau segaris dengan antara skala utama dan skala nonius. Jadi pada benda tersebut menunjukkan 50 lebih 1. Angka 50 lebih 1. Berarti nilai dari benda tadi panjangnya 35,55. Mungkin sedikit itu saja tentang alat ukur jangka sorong. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang sedikit tentang alat ukur jangka sorong, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkakas tangan yang digunakan pada proses kerja bangku atau benchwork. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan yang namanya kikir atau file. Untuk file sendiri itu digunakan untuk mengikis permukaan benda kerja supaya mendekati kehalusan yang diinginkan. Kemudian nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggergaji juga dan menggunakan scriber atau penggores dan square line atau penggaris siku. Nah, sebelum kita mulai praktek, terlebih dahulu kita
harus memilih alat yang digunakan atau ragum. Nah, cara memilih ragum yang baik dan benar itu disesuaikan dengan tinggi badan. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan kikir itu akan tenaganya akan maksimal. Nah, cara memilih ragum dan baik yang baik dan benar adalah dengan cara menempelkan siku pada ragum dan kemudian kita ukur dengan dagu. Ketika tangan kita tidak ketinggian, itu tinggi ragum sesuai. Nah, kemudian setelah memilih ragum, kemudian kita akan menggunakan kikir. Nah, kikir ini ada beberapa jenis. Yang saya pegang ini namanya kikir kasar atau bastard. Ada jenis lain yang berupa hal smooth. Dan yang jenis yang ketiga itu smooth. Dari ketiganya yang membedakan adalah tingkat kekasaran hasil pengikiran. Kalau yang kasar tadi paling kasar, smooth itu sedang, dan kemudian smooth ini yang paling halus. Dari segi bentuk itu ada juga berbagai macam tipe dari kikir. Yang saya pegang ini adalah flat, pipih. Kemudian ada juga yang bentuknya segitiga, penampang segitiga. Nah, untuk yang penampang segitiga biasanya digunakan untuk mengikir sudut-sudut yang mempunyai kira-kira sudut 60 derajat. Seperti contoh pada job pengepasan ini. Kemudian bentuk yang selanjutnya adalah setengah lingkaran. Nah, biasanya juga kikir ini digunakan untuk pengerjaan benda-benda yang cekung atau mempunyai bentuk setengah lingkaran. Bentuk kikir yang selanjutnya adalah bentuk kikir persegi atau segi 4. Nah, kikir ini juga selain digunakan untuk mengikir sudut-sudut yang seperti 90 derajat, ini juga bisa untuk mengikir lubang yang bentuknya persegi. Kemudian ada juga yang berbentuk lingkaran. Nah, ini digunakan, kikir ini digunakan untuk mengikir lubang yang setelah hasil pengeboran. Jadi setelah hasil bor, kemudian nanti bisa dikikir lingkaran untuk membuat hasil yang bentuknya seperti oval. Jadi setelah dibor, nanti dikikir menggunakan kikir lingkaran, dan hasil pekerjaannya bisa digunakan untuk membuat lubang berbentuk oval. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui jenis kikir dan bentuk-bentuk kikir, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengikir yang baik dan benar. Ketika kita akan menggunakan kikir, kita harus memegang kikir dengan tangan kanan pada handle kikir. Kemudian untuk tangan kiri itu memegang ujung kikir. Kemudian posisi tumpuan kaki kiri berada di depan sebagai tumpuan, kemudian kaki kanan yang di belakang. Posisi kikir harus lurus, tidak jomplang ke atas atau ke bawah. Kemudian lutut itu digerakkan maju mundur. Tangan kanan dan kiri tetap diam, kemudian kita gerakan kaki kiri maju dan mundur. Nah, itu berikut
cara mengikir yang baik dan benar untuk posisi tangan dan kaki.